Bayangin ya, ondel-ondel naik becak bareng ayam gede bersuara cempreng. Tapi bukan ayam biasa, ini Foghorn Leghorn, si ayam lucu dari kartun. Mereka berdua jadi MC dan bintang utama di acara ulang tahun RI di kampung. Tapi yang bikin ngakak, waktu lomba makan kerupuk, Foghorn malah ikut-ikutan joget bareng ondel-ondel. Wah, kira-kira siapa yang menang ya? Ada yang jatuh? Ada. Tapi bukan harga diri, hehe. Penasaran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat penuh berkah ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka sama aksi ondel-ondel yang gokil. Komen juga ya kalau kamu punya cerita seru waktu Agustusan. Dan subscribe buat dukung terus kisah lucu dan penuh pesan dari ondel-ondel dan teman-temannya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai cerita ini dengan penuh niat baik dan semangat berbagi kebaikan. Segala puji hanya bagi Allah, Rob semesta alam, yang memberikan kita nikmat kemerdekaan, tawa, dan kebersamaan dalam acara yang penuh warna ini. Sobat semua, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia di kolom komentar. Karena sholawat adalah tanda cinta kita kepada beliau. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah, bahkan dalam keceriaan dan tawa, agar setiap momen kita jadi ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Nah, acara meriah ini jadi salah satu bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan. Yuk, jadi pribadi yang selalu bersyukur, baik saat senang maupun lucu. Tulis juga ya, asal daerah kalian di kolom komentar. Kita mau tahu, siapa saja nih pejuang tawa dan semangat dari Sabang sampai Merauke yang nonton kisah ondel-ondel hari ini. Dan tonton sampai akhir, karena di deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah. Jawaban yang benar akan mendapatkan doa hadiah di bagian penutup. Yang salah pun tetap dapat berkah doanya, insya Allah. Di suatu pagi cerah menjelang tanggal 17 Agustus, Kampung RT 17 mulai menunjukkan tanda-tanda kesibukan luar biasa. Sejak subuh, suara ketukan palu, sorakan anak-anak, dan lagu-lagu perjuangan yang diputar dari toa masjid bergantian menyambut matahari. Tapi yang paling menyita perhatian warga adalah satu pemandangan tak biasa. Di lapangan tengah kampung, terlihat ondel-ondel Cimug dan Alu sedang latihan bareng seekor ayam raksasa berbulu putih lebat, bersuara lantang, dan mengenakan peci merah menyala serta kacamata item, yaitu tak lain dan tak bukan, Foghorn Leghorn. Si ayam kartun legendaris yang entah bagaimana bisa nyasar ke dunia nyata. Kedatangan Foghorn ini sebenarnya sudah jadi pembicaraan panas sejak seminggu sebelumnya. Katanya, dia datang dari dunia kartun karena dapat undangan khusus dari anak-anak kampung yang suka nonton kartun lawas di YouTube. Entah beneran undangan atau sinyal parabola yang error, yang jelas Foghorn muncul begitu saja di lapangan, ngibrit dari semak-semak sambil bawa megafon rusak dan langsung nyapa warga dengan logat kocaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana panitia Agustusan? Saya siap jadi MC, atau minimal jadi ayam panggang sumbangan konsumsi. Awalnya warga sempat bengong. Bayangin aja, ayam gede segede motor metik. Ngomong pula, tapi begitu Cimug dan Alu datang dan menyambut dengan tarik kecil sambil melambai-lambaikan tangan, warga mulai paham, ini pasti kolaborasi seru yang gak boleh dilewatkan. Maka jadilah ketiganya, Foghorn, Cimug, dan Alu, membentuk tim pemersatu RT 17. Siap memeriahkan HUT RI dengan gaya mereka yang absurd, kocak, dan tentu saja, ngocol maksimal. Latihan pertama mereka adalah membuat yel-yel. Tapi karena Foghorn punya latar belakang sebagai ayam orator yang suka ngomong panjang lebar, latihan malah jadi kayak kuliah umum. Coba ulangi anak-anak. Serunya, merdeka itu apa? Anak-anak serempak menjawab, merdeka itu bebas. Tapi Foghorn menambahkan, salah, merdeka itu, bebas nyanyi dangdut meski suara cempreng kayak saya. Semua anak langsung terpingkal-pingkal, termasuk ondel-ondel yang sampai miring topengnya karena ketawa nggak kuat. Setelah sesi yel-yel yang lebih mirip stand-up komedi, mereka lanjut latihan koreografi. Nah, ini bagian yang paling seru. Foghorn ngasih nama-nama aneh buat setiap gerakan, seperti sayap terbang merdeka, yaitu gaya buka tutup tangan seperti kipas sambil loncat-loncat. Lalu ada pantat goyang proklamasi,
yang mengharuskan semua peserta goyang pinggul sambil menyebut tanggal 17 Agustus 1945 dengan nada lagu. Cimug awalnya malu-malu, tapi begitu lihat Alu malah nari sambil melilit kepala dengan bendera kecil, ia pun semangat 45 ikut goyang. Latihan ini nggak hanya diikuti anak-anak, tapi juga orang dewasa. Bahkan Pak RT yang biasanya kalem dan tegas, kali ini terlihat ikut joget sambil membawa kipas sisa arisan. Pak RT bilang, biasanya saya jaga wibawa, tapi kalau sudah sama ayam ini MAH saya ikut nyeleneh sekalian. Gelak tawa warga makin pecah ketika Bu RW datang bawa gorengan dan air teh, tapi malah disangka peserta lomba tarik tambang oleh Foghorn. Ayo Bu, masuk tim saya. Kita lawan ondel-ondel, teriaknya sambil memegang bakwan kayak peluit lomba. Bu RW yang masih bingung cuma bisa ngikik. Ini ayam, lucu amat sih. Sementara itu, anak-anak kecil tak kalah heboh. Mereka membuat yel-yel baru versi mereka sendiri. Salah satu kelompok anak membuat lagu begini. Cimug jalan ke pasar, ketemu ayam gede. Namanya Foghorn Leghorn, tapi mirip ember gede. Kalau joget sambil salto, ondel-ondel malah ngumpet di warung Bu Toto. Lucunya, Foghorn justru makin semangat dengan pantun tersebut. Ia bahkan ngide sendiri bikin flash mob dadakan. Kita bikin gerakan serentak pas Pak RW lewat. Semua joget ayam sambil teriak, bebek bersatu tak bisa dikalahkan. Meski temanya ayam, slogan bebek tetap dipakai. Mungkin karena rima, mungkin juga karena Foghorn agak linglung. Namun di balik kekocakan itu, semangat kebersamaan dan nasionalisme tetap terasa kuat. Cimug yang biasanya serius berkata, ini Agustusan paling rame sejak zaman Pak D saya jadi panitia tahun 1993. Alu menambahkan, dulu ondel-ondel cuma nari diiringi tanjidor. Sekarang bisa kolaborasi sama ayam kartun, canggih banget ya zaman sekarang. Sore hari menjelang maghrib, latihan pun diakhiri dengan prosesi kecil. Pengibaran bendera di tiang bambu tengah lapangan, disertai lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan nada fals tapi semangat oleh Foghorn. Dia salah masuk nada 2 kali, tapi tetap lanjut sambil berdiri tegak, satu sayap di dada, satu lagi melambai-lambai ke arah burung gereja yang lewat. Alu nyaris jatuh karena nahan ketawa, sementara Cimug langsung duduk bersila dan berkata, Bismillah, semoga acara besok berjalan lancar meski MC-nya ayam nyasar. Latihan ditutup dengan makan bersama. Warga membawa potluk. Ada nasi uduk, lontong, kerupuk, tahu isi, dan sirup merah. Foghorn sangat antusias saat lihat gorengan. Wah, ini yang dinamakan makanan perjuangan, katanya. Tapi waktu dia gigit cabai rawit karena dikira anggur hijau, dia langsung loncat dan teriak, ini sabotase. Anak-anak langsung terpingkal. Bahkan Pak RT merekam dan bilang, ini harus masuk TikTok RW. Alu langsung nyamber, jangan lupa tag akun Ondel Goyang Official. Malam pun datang, dan warga pulang dengan wajah lelah tapi bahagia. Di pelataran pos ronda, Cimug duduk mengelus topengnya yang sempat nyelip karena joget. Ia menatap bintang sambil berkata lirih, mungkin dulu para pejuang angkat bambu runcing, sekarang kita angkat tawa. Tapi semangatnya tetap sama, menyatukan rakyat Indonesia. Di sampingnya, Foghorn sedang coba-coba pakai selendang merah putih sambil berkaca di jendela warung. Lalu nyeletuk, saya cocok nggak jadi dubes RI untuk negeri ayam? Aluh langsung jawab, cocok. Tapi mending MC lomba makan kerupuk dulu deh. Dubesnya nanti aja kalau menang lomba joget nasional. Malam itu, langit penuh bintang, suara jangkrik menemani gelak tawa yang belum reda. Persiapan hari kemerdekaan RT 17 bukan hanya soal dekorasi dan lomba, tapi tentang menciptakan kenangan bersama, kenangan yang akan diceritakan anak-anak kelak. Tentang hari ketika seekor ayam kartun datang dan ondel-ondel pun ikut joget. Pagi itu, kampung RT 17 diselimuti semangat yang tak biasa. Semua warga sudah bersiap sejak matahari belum naik sepenuhnya. Suara toa masjid dari semalam masih terngiang-ngiang karena sempat dipakai Foghorn Leghorn untuk uji suara sambil menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan gaya opera ayam. Tapi pagi ini suasananya berbeda, ini hari puncak perayaan kemerdekaan. Dan yang paling dinantikan adalah Karnaval Merdeka RT 17. Warga dari RT tetangga juga sudah berdatangan. Mereka penasaran dengan berita viral, RT 17 gelar karnaval bareng ayam kartun internasional dan ondel-ondel joget.
Bahkan ada seorang YouTuber lokal yang datang bawa kamera dan mic, siap liputan eksklusif. Di ujung jalan, panggung kecil sudah berdiri dengan hiasan bendera merah putih, balon, dan banner besar bertuliskan, Karnaval Merdeka RT 17, Tawa, Tradisi, dan Tumpeng. Tepat pukul 8 pagi, Foghorn Leghorn muncul di garis start karnaval dengan gaya super mencolok. Ia berdiri di atas becak yang sudah dihias seperti kapal layar merah putih, lengkap dengan tiang bendera dan roda yang dilapisi kain glitter. Sambil memegang toa bekas tapi masih nyaring, Foghorn berteriak lantang, "Mari kita sambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke..." Dia lupa angka, lalu menengok ke Aluh, "Ini keberapa ya?" Aluh dengan sigap menyodorkan kertas dari saku, "Ke-80, Bang Ayam." Foghorn langsung lanjut, "Yang ke-80. Merdeka!" Sorakan warga membahana. Ondel-ondel Cimug dan Aluh memimpin di depan rombongan, menari dengan iringan musik Tanjidor campur remix dangdut koplo. Gerakan mereka tidak hanya anggun tapi juga lucu, karena tiap kali Foghorn meniup peluit, mereka harus berhenti dan bergaya bebas. Ada yang gaya superhero, ada yang gaya nunduk pura-pura jatuh, dan ada juga yang gaya bebek tersedak. Gaya andalan Foghorn yang entah kenapa jadi tren pagi itu. Di belakang ondel-ondel, barisan peserta karnaval tak kalah kreatif. Ada anak-anak memakai kostum pahlawan nasional, Soekarno, Hatta, Kartini, dan bahkan Katnyadin versi modern yang pakai sneakers dan sunglasses. Salah satu bocah malah berdandan jadi Nyi Roro Kidul naik sepeda hias dengan kain hijau menjuntai sampai nyapu jalan. Tapi karena kainnya panjang, sempat nyangkut di gerobak bubur. Warga tertawa dan langsung bantu. Semua cair, semua ceria. Rombongan selanjutnya adalah ibu-ibu PKK yang jalan sambil membawa keranjang sayur, simbol ketahanan pangan. Mereka diiringi lagu Ibu Kita Kartini, versi remix techno yang diputar dari speaker mobil pick-up. Di tengah jalan, Foghorn sempat loncat dari becaknya dan ikut joget bareng mereka. Teriaknya, "Inilah kekuatan perempuan Indonesia. Kalau ayam bisa masak telur, ibu-ibu bisa masak semangat kemerdekaan." Semua tepuk tangan, termasuk Pak RW yang matanya berkaca-kaca karena terharu dan geli bersamaan. Lalu datang kelompok remaja masjid yang membawa spanduk bertuliskan, "Merdeka adalah bebas beribadah dan berkarya." Mereka membagikan stiker bertuliskan, "Jangan lupa sholat dan tawa," kepada warga. Foghorn sempat menerima satu, lalu nempelin stiker itu ke sayapnya, dan bilang, "Saya ayam, tapi nggak lupa sholat. Buktinya setiap pagi saya berkokok, Allahu Akbar maksud saya, bangun, subuh, jangan molor." Salah satu highlight karnaval adalah tumpeng raksasa yang dibawa oleh Karang Taruna. Tumpeng itu dibuat dari nasi uduk asli seberat 50 kg, dihias dengan telur balado, ayam goreng, dan kerupuk melingkar. Cimug sempat curi-curi ngintip di sela karnaval, dan tertangkap kamera sedang endus-endus aroma tumpeng. Foghorn menyindir, "Cimug, kamu ondel-ondel apa nasi ondel?" Semua kembali tertawa. Sepanjang rute karnaval, anak-anak menyambut sambil mengibarkan bendera kecil yang dibagikan oleh Aluh. Di sudut jalan, ada kelompok bapak-bapak ngopi sambil tepuk tangan. Salah satu bapak berseru, "Kampung kita sekarang udah kayak tayangan TV nasional. Rame banget." Yang lain menimpali, "Iya, bedanya di sini nggak ada iklan politik." Gelak tawa kembali pecah. Ketika karnaval melewati rumah Bu RT, beliau langsung keluar dan menyambut peserta dengan nampan berisi kue cucur dan klepon. Foghorn yang melihat langsung teriak, "Oh, makanan khas Nusantara. Klepon isi gula merah, rasanya cetar." Tapi waktu dia gigit klepon, ternyata klepon itu masih panas dan gulanya muncrat ke jenggotnya. Dia teriak, panasnya lebih pedas dari cabai rawit. Tapi dengan cepat dia menjilat jenggotnya sambil bilang, "Alhamdulillah manis juga ternyata." Saat karnaval memasuki lapangan utama, sorakan warga makin menggila. MC utama di panggung, Pak RW sendiri, mengumumkan bahwa tim ondel-ondel dan Foghorn mendapat gelar tim terspektakuler Serte 17. Hadiah mereka, sebuah topi bintang dari karton warna emas dan voucher es teh gratis sepuasnya dari warung Bu Popon. Tapi bagi Foghorn, hadiah terbaik adalah pelukan hangat dari anak-anak yang rebutan foto bareng. Ada satu momen mengharukan juga, ketika seorang kakek veteran,
yang dulu pernah ikut perang kemerdekaan, duduk di kursi depan panggung. Foghorn mendekat dan memberikan hormat ala militer, walau sayapnya terbalik. Kakek itu tersenyum dan berkata, "Baru kali ini saya lihat ayam hormat. Tapi saya bangga, generasi sekarang bisa rayakan kemerdekaan dengan tawa, bukan luka." Cimuk dan Aluh pun ikut bersimpuh hormat, membuat seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan dengan haru. Saat matahari mulai naik tinggi dan semua peserta mulai kelelahan, rombongan karnaval mulai kembali ke garis akhir. Tapi sebelum benar-benar selesai, Foghorn naik ke panggung, memegang mic yang dia kira es krim stick, lalu berteriak, "Karnaval boleh selesai, tapi semangat merdeka jangan padam. Merdeka!" Lalu dengan penuh gaya, dia lempar konveti dari kaleng bekas yang diisi kertas warna-warni. Sayangnya, anginnya terlalu kencang, jadi konveti malah nyasar ke kolam lele Pak RW. Tapi Pak RW cuma geleng-geleng sambil bilang, "Anggap aja lelenya ikut pesta." Karnaval ditutup dengan parade lagu nasional, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Indonesia Pusaka. Semuanya dinyanyikan bareng warga, meskipun kadang nadanya saling tabrakan. Tapi tak ada yang marah. Karena tawa dan cinta tanah air telah menyatukan mereka semua dalam satu irama. Cimuk dan Aluh berdiri di sisi panggung, saling menatap dengan bangga. Sementara Foghorn duduk di becak, mengipas-ngipas diri pakai bendera kecil, lalu berseru, "Ini baru namanya ulang tahun negara yang meriah. Indonesia, I love you full." Dan seperti itu, hari kedua rangkaian perayaan kemerdekaan RT-17 berakhir dengan penuh warna, tawa, dan cinta tanah air, berkat kerjasama unik antara ondel-ondel kebanggaan Betawi dan seekor ayam kartun luar negeri yang entah kenapa bisa paham banget soal semangat 45. Setelah karnaval yang penuh semangat dan tawa, suasana di lapangan RT-17 belum juga surut. Justru malah makin ramai karena sesi lomba-lomba akan segera dimulai. Panitia mulai menyusun meja panjang di bawah tenda yang dihiasi pita merah putih dan daun kelapa muda yang dibentuk menyerupai burung Garuda, meskipun dari jauh lebih mirip ikan paus tersenyum. Di sisi kiri lapangan, deretan lomba makan kerupuk siap dimulai. Sementara itu, di bagian tengah, karung-karung besar yang bekas beras 50 kg sudah tertata rapi, menunggu para pejuang karung untuk membuktikan kecepatan dan kekonyolan mereka. Tapi yang jadi pusat perhatian tentu saja adalah Foghorn Leghorn, yang langsung mendaftarkan diri untuk semua jenis lomba. "Saya datang jauh-jauh dari negeri kartun. Masa cuma nonton? Saya ikut semua, biar ayam pun bisa jadi legenda 17-an. Serunya lantang sambil mengepakkan sayap. Aluh yang baru selesai ngipasin Cimuk dengan bendera kecil langsung nyeletuk, "Bang Ayam ini, niatnya Agustusan apa gladiator?" Tapi Foghorn malah menjawab sambil gaya silat, "Saya ayam pejuang, Dek Aluh. Ayam tangguh tak gentar lomba." Lomba pertama dimulai, makan kerupuk. Warga sudah tahu ini bakal kacau balau karena tali kerupuk digantung tepat sejajar dengan paruh Foghorn. Tapi yang bikin heboh adalah cara Foghorn makan. Dia buka paruh lebar-lebar, lalu menyeruduk kerupuk seperti ayam kelaparan di pagi hari. Bukannya dimakan pelan-pelan, kerupuk malah tersedot seperti mesin penyedot debu. Cimuk dan Aluh sampai ternganga. Anak-anak bersorak, "Ayam kerupuk, ayam kerupuk." Namun sialnya, kerupuk kedua malah nyangkut di tengah-tengah paruh dan telinga Foghorn. Ia panik dan mulai lompat-lompat, membuat tali gantungan kerupuk jadi bergetar dan mengenai peserta lain. Salah satu ibu-ibu sampai terjerembab karena kerupuknya nyantol di kerudung. Tapi semua tertawa, tidak ada yang marah. Bahkan ibu itu bilang, "Kerupuk saya dijarah ayam internasional. Saya anggap ini berkah." Belum selesai tawa reda, panitia mengumumkan, balap karung dimulai. Semua peserta bersorak, dan panitia pun mulai membagikan karung. Foghorn mengambil karung 2 kali lipat lebih besar dari yang lain. Lalu dia masuk ke dalam dan hilang separuh badannya. Dari luar cuma terlihat sayap melambai dan ekor bergoyang. Penonton mulai tertawa sebelum lomba dimulai. Sementara itu, Cimuk dan Aluh juga ikut. Aluh masuk karung dengan gaya centil, sambil menata bando merah putihnya, sementara Cimuk lebih tenang, tapi malah kesulitan masuk karung karena topengnya nyangkut di pinggir karung. Panitia menawarkan bantuan, tapi Cimuk berkata, "Pejuang sejati tidak minta bantuan, kecuali bantuin selfie." Peluit berbunyi. Semua peserta mulai melompat, dan lapangan mendadak jadi seperti lautan kodok berloncatan.
Foghorn langsung memimpin di depan. Tapi karena langkahnya lebar dan tidak terbiasa dengan tekstur tanah becek di pinggir lapangan, dia terpeleset. Dan, buk! Foghorn menabrak Cimug yang sedang fokus menjaga keseimbangan. Mereka berdua jatuh bersamaan, karung sobek, sayap terbang ke atas, topeng meleset sampai ke leher. Aluh yang ada di belakang tidak bisa menghindar dan ikut menabrak mereka. Jadilah tiga tokoh utama kita berguling-guling seperti sushi raksasa isi ayam, topeng, dan pita merah putih. Penonton tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Pak RT yang biasanya serius, kali ini jongkok sambil menahan tawa sampai keluar air mata. Ini lomba atau atraksi sirkus? Celetuknya. Anak-anak malah berlari ke arah Foghorn dan mengelilinginya sambil teriak, "Guling ayam! Guling ayam!" Foghorn, dengan gaya dramatis, bangun dan mengangkat selembar daun pisang yang entah dari mana nempel di jambulnya, lalu berseru, "Kami mungkin jatuh, tapi semangat kami tetap berdiri. Karena itulah Indonesia." Semua orang langsung memberikan tepuk tangan meriah. Sebagian karena semangatnya, sebagian karena ngakak dengan dramanya. Sesi lomba selanjutnya adalah joget balon. Disinilah kegilaan baru dimulai. Pasangan peserta harus berjoget sambil menjepit balon di antara tubuh mereka tanpa boleh jatuh. Foghorn semangat sekali dan langsung menggandeng Cimug sebagai pasangan. "Ayo, sahabat topeng. Kita buktikan kalau ayam dan ondel-ondel bisa kompak dalam irama." Cimug awalnya bingung, tapi akhirnya mengangguk sambil berdiri dengan wajah tegas. Aluh jadi juri, lengkap dengan kacamata hitam dan peluit. Musik pun dimulai, lagu dangdut koplo remix, Ojo Dibandingke, dan semua peserta mulai berjoget. Foghorn dan Cimug ternyata cukup kompak. Walau balon mereka kadang nyasar ke samping, kadang malah hampir pecah karena sayap Foghorn terlalu semangat. Ketika bagian ref, Foghorn tiba-tiba salto ke samping, membuat balon meluncur ke atas dan dor. Meledak di udara. Cimug langsung menutup muka dengan tangan, "Ya ampun ayam gila." Tapi karena aksi mereka dianggap paling lucu, panitia tetap memberi mereka penghargaan sebagai pasangan terjoget CRT 17. Hadiahnya, sebuah botol bekas sirup yang dihias glitter dan diberi label, "Piala Spesial Anti Galau." Cimug menerima dengan bangga, sementara Foghorn menaruh piala itu di atas kepalanya seperti mahkota. Ia berkata, "Akhirnya cita-cita saya jadi Miss Universe RT 17 terkabul." Acara lomba makin sore, dan warga masih semangat. Ada lomba tarik tambang, estafet kelereng, hingga tebak lagu nasional. Foghorn sempat ikut tebak lagu, tapi karena telinganya lebih peka terhadap suara ayam ketimbang musik, dia malah menebak Kukuruyuk Pagi untuk lagu Padamu Negeri. Meski salah, penonton tetap tepuk tangan karena caranya menjawab sangat teatrikal. Sore mulai menjelang. Matahari condong ke barat. Anak-anak sudah mulai duduk-duduk di pinggir lapangan sambil minum es lilin dan membahas momen tergokil hari itu. Tentu saja yang paling sering disebut, ayam salto, dan ondel-ondel gelinding. Foghorn duduk di bawah pohon mangga sambil kipas-kipas diri dengan kalender warung. Ia berkata, "Baru kali ini saya merasa jadi ayam paling bahagia di dunia nyata." Cimug dan Aluh duduk di sampingnya. Aluh menyeka keringat di pipi topengnya sambil berkata, "Ini baru namanya Agustusan. Lomba penuh tawa, bukan cuma rebutan hadiah." Cimug mengangguk pelan, lalu menatap ke arah panggung kecil tempat semua piala dan hadiah ditata. Ia berkata, "Kita nggak perlu juara satu. Yang penting kita bikin semua orang bahagia." Dan benar saja. Malam harinya, Pak RW mengumumkan dalam pidatonya bahwa RT 17 resmi dinobatkan sebagai RT tergokil tahun ini oleh kelurahan karena video Foghorn dan ondel-ondel jatuh saat lomba sudah viral di media sosial. Bahkan wali kota ikut repost video itu dengan caption, "Semangat kemerdekaan dalam tawa dan cinta lokal." Foghorn pun berdiri dan memberi hormat sambil berkata, "Saya mungkin seekor ayam dari negeri kartun, tapi mulai hari ini saya ayam Indonesia." Warga bersorak. Lagu Hari Merdeka diputar ulang, dan semua orang berdiri menyanyikannya. Kali ini lebih lantang, lebih semangat, dan tentu saja lebih penuh tawa. Setelah lomba-lomba yang menguras tawa dan tenaga, panitia mengumumkan bahwa acara berikutnya adalah drama proklamasi kemerdekaan versi RT 17. Tapi bukan sembarang drama.
Ini adalah versi parodi kocak, hasil ide liar Foghorn Leghorn yang katanya terinspirasi dari pentas Broadway dan acara wayang semalam suntuk. Katanya, proklamasi bukan hanya untuk dikenang, tapi juga bisa dibikin heboh dan tetap hikmat, dengan gaya ayam. Semua panitia awalnya bingung, tapi akhirnya setuju karena Foghorn bilang ia sudah menyiapkan kostum lengkap dan naskah dadakan. Panggung kecil yang tadi digunakan sebagai tempat lomba makan kerupuk langsung disulap menjadi panggung teater. Diberi latar belakang dari triplex bekas dan lukisan bendera merah putih yang agak miring, karena dilem pakai lem nasi, suasana panggung terlihat meriah dan unik. Di kiri kanan panggung dipasang bendera kecil, dan beberapa pot bunga hasil sumbangan ibu-ibu PKK. Di depan panggung, penonton mulai duduk berderet menggunakan bangku plastik, tikar, bahkan galon kosong yang dibalik. Semua siap menyaksikan pertunjukan yang dijanjikan, epik sekaligus bikin ngakak. Dan muncullah Foghorn Leghorn sebagai Soekarno versi kartun. Ia mengenakan baju safari putih kebesaran yang entah dari mana ia dapat, lengkap dengan selendang batik menyilang di dada, peci merah yang terlalu kecil untuk kepalanya, dan kacamata hitam besar ala selebriti era 80-an. Suara Foghorn terdengar menggema lewat mik murahan yang sempat ngadat. Hadirin sekalian, hari ini, saya, Soekarno versi ayam, akan memproklamirkan makan malam. Maksud saya kemerdekaan bangsa Indonesia. Penonton langsung terpingkal-pingkal. Cimug masuk dari sisi kanan panggung dengan pakaian putih-putih ala pejuang. Tapi topengnya masih dipenuhi glitter bekas joget balon. Ia membawa kertas lusuh, bukan teks proklamasi asli, melainkan bungkus nasi uduk yang tadi dipakai alas tumpeng. Dengan gaya serius, Cimug membacakan, "Kami bangsa Indonesia," dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan juga menyatakan lapar setelah lomba tarik tambang. Aluh masuk paling terakhir, mengenakan kain sarung batik dan kipas lipat besar yang dia kibaskan setiap selesai kalimat. Ia berperan sebagai Muhammad Hatta, lengkap dengan kumis yang digambar pakai spidol di topengnya. Saat berdiri di samping Foghorn dan Cimug, ia mengangguk-angguk seperti orang bijak sambil terus ngipasin Foghorn, karena ayam itu berkeringat deras akibat lampu panggung, yang sebenarnya hanya lampu taman digantung di bambu. Momen paling dramatis adalah saat Foghorn hendak membacakan teks proklamasi. Ia berdiri tegap, memegang mik yang terus mengeluarkan suara, krek-krek-prit, dan berseru, "Proklamasi." Mik mati. Ia ulangi, "Proklamasi." Mik malah mengeluarkan suara radio dangdut dari sebelah. Akhirnya, dengan gaya dramatis, Foghorn melempar mik ke belakang, lalu berteriak lantang, "Kami bangsa Indonesia," dengan ini menyatakan bahwa ayam juga berhak merdeka. Bebas dari kandang. Bebas dari dijadikan opor saat lebaran. Semua penonton histeris. Tawa memecah malam. Bahkan Pak RW yang duduk di bangku VIP, dari kursi plastik 2 lapis, sampai jongkok sambil mengelap air mata. "Ini bukan drama proklamasi, ini stand-up komedi merdeka," celetuknya sambil terpingkal. Tapi meski lucu, nilai sejarah tetap disisipkan. Aluh mengambil alih teks proklamasi dan membacakannya dengan serius. Momen hening sejenak. Semua menunduk. Bahkan anak-anak yang dari tadi lari-lari pun berhenti dan duduk diam. Di momen itu, suasana berubah jadi penuh haru. Aluh menutup dengan doa, "Ya Allah, lindungilah negeri ini, negeri para pejuang, negeri para penghibur, negeri yang tawa dan tangisnya selalu berpadu." Setelah pembacaan teks, mereka bertiga melakukan simulasi penandatanganan. Foghorn menggunakan sayapnya untuk mencelupkan ke tinta pewarna makanan, lalu menekan ke atas kertas putih. Jadilah tanda tangan berbentuk cap ayam. Cimug memakai stempel mainan dari toko kelontong bertuliskan "Up Prophet". Sedangkan Aluh memakai kipasnya dan mengecapkan satu sisi ke tinta, meninggalkan pola batik di sudut kertas. Warga langsung bersorak, "Hidup kipas batik." Pertunjukan ditutup dengan parade bendera. Seorang anak kecil dari TPQ naik ke atas panggung membawa bendera merah putih buatan sendiri dari plastik kresek. Ia menyerahkan ke Foghorn yang menerima dengan hikmat. Lalu, bersama Cimug dan Aluh, mereka mengangkat tangan kanan dan meneriakkan, "Merdeka!" Teriakan dibalas seluruh penonton dengan semangat. Bahkan warga yang menonton dari genteng rumah ikut berdiri dan ikut meneriakkan, "Merdeka!" walau sempat goyah karena gentengnya licin.
Lampu-lampu dipadamkan sejenak. Suara rekaman lagu, Indonesia Raya, diputar dari speaker Bluetooth. Tapi karena koneksi Bluetooth-nya ngadat, lagunya sempat nyangkut di bagian Indone. Tapi itu justru menambah gelak tawa penonton. Di akhir acara, MC panitia naik atas panggung dan mengumumkan. Dengan ini, kita nobatkan Foghorn Leghorn, Cimug, dan Alu sebagai duta tawa kemerdekaan RT 17 tahun ini. Semua berdiri dan bertepuk tangan. Foghorn membungkuk dan berkata, "Saya bangga menjadi bagian dari sejarah, meski sejarah versi parodi." Alu menambahkan, kalau dulu Bung Karno pidato di tengah panas terik, sekarang Foghorn pidato sambil keringetan di bawah lampu taman. Cimug pun berkata, sejarah boleh dipentaskan dengan tawa, tapi semangatnya tetap tak bisa ditawar. Setelah itu, banyak anak-anak yang minta tanda tangan ke Foghorn. Tapi karena ia hanya bisa cap sayap, akhirnya ia mencelupkan sayapnya ke tinta dan menempel ke baju anak-anak satu persatu. "Ini adalah sayap perjuangan," katanya. Salah satu anak nyeletuk, "Kalau disetrika ilang nggak, Om?" Foghorn menjawab, "Ilangin di hati aja, jangan di baju." Semua pulang dengan hati bahagia. Orang tua, remaja, dan anak-anak bercerita di sepanjang jalan pulang tentang pertunjukan tadi. Bahkan beberapa warga sudah berencana mau bikin versi live streaming tahun depan. Harus disiarin ke nasional. Ini bukan sekadar drama, ini inspirasi nasional. Dan malam itu, ketika lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, terdengar suara Foghorn dari kejauhan, "Kalau kalian butuh MC karnaval, panggil aku. Tapi jangan suruh lomba makan kerupuk lagi ya, leherku masih sakit." Suara tawa terakhir mengakhiri malam kemerdekaan yang benar-benar luar biasa. Keesokan harinya, setelah euforia karnaval, lomba, dan pertunjukan drama proklamasi usai, kampung RT 17 tampak sedikit lebih tenang. Tapi justru di balik ketenangan itu, tersimpan suasana haru dan bahagia yang tak biasa. Warga RT 17 tidak hanya merasa telah mengadakan pesta rakyat, tapi telah menciptakan kenangan yang akan abadi diceritakan, bahkan mungkin diwariskan ke anak cucu, tentang bagaimana seekor ayam kartun dan dua ondel-ondel bisa menyatukan kampung lewat tawa. Pagi itu, di pos ronda, panitia berkumpul untuk melakukan evaluasi acara. Pak RT membawa buku catatan, Bu RW membawa termos teh manis dan piring isi pisang goreng. Foghorn Leghorn hadir dengan gaya khasnya, mengenakan kaos bertuliskan, "Meriah atau Merdeka?" "Dua-duanya dong." Sementara Cimug duduk bersila sambil mengelus topengnya yang sudah mulai retak di sisi kiri akibat jatuh saat lomba karung. Alu dengan sigap mengipasi dirinya dan sesekali menyodorkan kipas ke Foghorn yang mulai berkeringat gara-gara masih pakai kain selendang batik yang ia anggap jimat keberuntungan. Pak RT membuka rapat dengan suara parau, "Alhamdulillah acara kita kemarin sukses besar. Tapi yang lebih penting, semua warga tersenyum." Semua mengangguk. Bu RW menimpali, "Saya belum pernah lihat anak-anak sebahagia itu. Bahkan Pak Detarno yang biasanya jarang keluar rumah, kemarin ikut joget pakai sarung." Foghorn pun berdiri dan mengangkat tangan, "Saya bersaksi bahwa RT 17 ini bukan kampung biasa. Ini panggung cinta dan tawa. Tempat ayam bisa berdakwah, tempat ondel-ondel bisa jadi komedian, dan tempat rakyat bisa merdeka dari suntuk." Semua tertawa dan bertepuk tangan. Bahkan Cimug sampai menepuk pundak Foghorn dan berkata, "Bang Ayam, kalau kampung ini ada piala, kamu yang pertama saya daftarin jadi warga kehormatan." Namun di balik gelak tawa, panitia juga menyadari satu hal penting. Mereka harus mengabadikan momen-momen luar biasa kemarin. Maka disepakati bahwa akan dibuat pameran foto dan video kecil-kecilan di balai warga, sekaligus pengumuman pemenang lomba pertanyaan berhadiah yang ditaruh di deskripsi YouTube panitia. Pameran itu digelar sederhana tapi meriah. Dinding balai warga dihiasi cetakan foto-foto karnaval dan lomba. Foghorn salto, Cimug jatuh dari karung, Alu pasang kumis pidol, dan momen saat bendera merah putih dari plastik kresek dikibarkan di atas panggung. Di tengah ruangan ada layar proyektor memutar video kompilasi momen terbaik dengan backsound, "Tanah Airku," versi akustik. Pengunjung yang datang tertawa, terharu, dan bangga. Bahkan ada satu keluarga dari RT sebelah yang berkata, "Kita ikut tahun depan, ya? Tapi tolong ayamnya jangan dimasak dulu." Semua tertawa, termasuk Foghorn yang langsung berseru, "Saya ayam nasional, bukan ayam geprek."
Saat sore menjelang, tibalah waktu pengumuman pemenang pertanyaan berhadiah. Panitia sudah menyeleksi jawaban dari kolom komentar video YouTube yang diunggah kemarin. Banyak yang mencoba menebak pertanyaan, apa yang dilempar Foghorn saat pembacaan proklamasi. Jawaban yang benar tentu saja, mic yang rusak. Anak kecil bernama Dwi dari RT 16 berhasil menjawab benar dan lengkap, bahkan menyertakan timestamp video. Ia diundang naik ke panggung mini di balai warga dan diberi hadiah buku cerita ondel-ondel, sebuah boneka ayam berjambul merah mirip Foghorn, dan yang paling spesial, doa bersama oleh warga agar ia kelak bisa naik haji bareng orang tuanya. Suasana mendadak haru, Dwi menunduk malu, sementara ibunya menangis perlahan. Lalu, tanpa dikomando, Foghorn berdiri dan berkata, "Saya tahu saya hanya karakter kartun. Tapi hari ini, saya merasa punya keluarga. Di kampung ini, di hati kalian semua. Kalau saya boleh minta, jangan pernah berhenti tertawa. Karena itu tanda bahwa kita masih hidup, masih waras, dan masih cinta pada negeri ini." Aluh pun naik panggung dan berkata, "Jangan pernah anggap tawa cuma hiburan. Tawa itu penyatu. Dulu pejuang kita bersatu dengan senjata. Sekarang kita bersatu dengan tawa dan cinta." Cimug menambahkan, ondel-ondel itu simbol budaya. Tapi selama kita masih menjaga tawa dan kebersamaan, maka kita semua adalah ondel-ondel yang hidup, yang berjoget di hati rakyat. Seluruh warga berdiri. Mereka menyalakan lilin kecil dari kertas warna-warni. Cahaya sederhana itu menerangi balai warga. Lalu Foghorn, Cimug, dan Aluh berdiri di tengah dan mengajak semua menyanyikan lagu Syukur dengan khusyuk. Di tengah lagu, terdengar isak tangis, senyum tulus, dan tepuk tangan perlahan. Kampung RT 17 malam itu tidak hanya merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tapi juga kemerdekaan hati, dari rasa khawatir, dari beban hidup, dari perbedaan. Dan tepat ketika lagu selesai, suara adzan maghrib terdengar dari masjid kecil di ujung kampung. Semua menunduk. Waktu untuk bersyukur telah tiba. Tawa dan semangat tak menghilang. Mereka tinggal diam-diam di dada semua warga, menunggu untuk kembali muncul di acara 17-an tahun depan. Alhamdulillah, kisah ini sudah selesai ditonton dan dibaca. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Hati berkilau teruslah bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga hidup kita selalu diberkahi. Masjid jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah, karena disitulah letak keberkahan sejati. Buku terbuka ingat pesan dari Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kilauan mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, seperti ondel-ondel dan ayam kartun yang bisa bersatu di kampung RT 17. Pakupin tulis di kolom komentar. 1. Sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. 2. Asal daerah kamu. 3. Jawaban dari pertanyaan yang ada di deskripsi. Yang benar akan didoakan rizki melimpah, haji, umroh, dan ziarah setiap tahun. Yang belum benar didoakan tetap sehat dan bahagia. Amin. Kado terbungkus, jangan lupa juga tulis request kamu. Judul apalagi tentang ondel-ondel yang lucu dan seru? Insya Allah akan kami buatin videonya.